sistematis dari semua proses dan aktivitas yang terlibat dalam mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Mereka juga menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam produksi untuk menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Dalam perkebunan kelapa sawit atau biasa disebut dengan PKS, struktur organisasi dan tingkat pangkat atau jabatan bisa bervariasi tergantung dengan ukuran perusahaan dan kompleksitas operasionalnya. Namun, umumnya terdapat beberapa tingkatan jabatan yang mencakup manajemen, pengawasan, serta pekerja lapangan. Berikut adalah tingkatan pangkat atau jabatan yang biasa ada di dalam perusahaan PKS. Yang pertama ada manajemen intel atau top manajemen yang di dalamnya ada direktur utama atau CEO, executive officer, merupakan posisi tertinggi dalam organisasi PKS bertanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan perusahaan asal. Lanjut aja. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen yang di dalamnya ada direktur utama atau CEO, chief executive officer yang merupakan posisi tertinggi dalam organisasi PKS bertanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan perusahaan secara keseluruhan, pengambilan keputusan strategi dan kelanjutan perusahaan. Yang di dalamnya juga ada direktur operasional yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di lapangan, mulai dari pengelolaan perkebunan, pengolahan buah kelapa sawit hingga distribusi hasil produksi. Yang terakhir ada direktur keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengawasan arus kas dan laporan keuangan. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu middle management, atau di dalamnya manajemen tersebut yang disebut dengan executive manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun kelapa sawit, mulai dari perencanaan tanam, pemeliharaan sehingga panen. Posisi ini sangat penting untuk memastikan hasil kebun optimal dan berkelanjutan produksi. Dan ada juga namanya manajemen pabrik atau disebut mill manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan pabrik kelapa sawit atau PKS, mulai dari pengolahan TBS yaitu tanda buah segar, manajemen pabrik. Kedua ada manajemen menengah yang disebut dengan middle management yang di dalamnya ada manajemen kebun yaitu asset manager bertanggung jawab atas pengolahan kebun kelapa sawit mulai dari perencanaan tanam, pemeliharaan tanam hingga panen. Posisi ini sangat penting untuk memastikan hasil kebun optimal dan keberlanjutan produksi. Dan ada juga manajemen pabrik atau disebut dengan mill management yang bertanggung jawab atas pengolahan pabrik kelapa sawit yaitu PKS, mulai dari pengolahan TBS yaitu tanda buah segar hingga menghasilkan CPO, crude palm oil. Selain itu, manajer pabrik juga bertanggung jawab pada kualitas produk dan efisien operasional pabrik. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia atau HR manager, yaitu pengelolaan kebutuhan tenaga kerja, membangun karyawan, pelatih, dan pemenuh regulasi keterkerjaan. Ketiga yaitu pengawasan atau disebut dengan supervision proses yang di dalamnya ada supervisor kebun, yaitu bertanggung jawab pengawasan pekerja di lapangan dan memastikan operasional di kebun berjalan dengan baik, termasuk pemeliharaan tanaman, pemasukan, penyemprotan, dan pemanenan. Yang kedua ada supervisor pabrik, yaitu mengawasi aktivitas ekspor tersebut, memastikan proses produksi berjalan sesuai standar, termasuk pengelolaan kualitas produk dan kualitas. Yang terakhir ada supervisor keamanan yang bertugas untuk mengawasi sistem keamanan di kebun maupun pabrik, memastikan fasilitas berjalan aman dari ancaman pencurian atau perusahaan. Yang keempat yaitu staff atau disebut staff level. Terdapat dalam staff level yaitu petugas kebun atau disebut staff worker, bekerja langsung di lapangan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit
Selanjutnya operator mesin bertugas mengoperasionalkan mesin yang ada di pabrik kelapa sawit seperti mesin pengoperasian TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah. Selanjutnya ada teknisi atau disebut maintenance, bertanggung jawab atau atas perawatan dan perbaikan mesin dan peralatan di kebun berfungsi dengan baik dan efisien. Yang selanjutnya petugas kualitas atau disebut quality control, bertanggung jawab memantau dan menjaga kualitas produk mulai dari proses pengeluaran TBS di pabrik hingga pengemasan minyak sawit yang sudah jadi. Selanjutnya yang kelima yaitu pekerjaan harian lepas atau disebut project worker. Terdapat dalam pekerjaan harian lepas tersebut yaitu pekerjaan kebun. Biasanya terlibat dalam pekerjaan musiman atau sesuai dengan kebutuhan, seperti penanaman buah sawit, pemupukan, dan pembersihan kebun. Pekerjaan ini biasanya dikerjakan dengan sistem kontrak atau harian. Selanjutnya pekerja pabrik. Pekerja di pabrik juga bisa dipekerjakan secara harian atau kontrak, khususnya dalam kegiatan pengolahan buah sawit atau pemeliharaan fasilitas pabrik. Proses perjalanan buah sawit dari petani hingga menjadi minyak sawit melibatkan beberapa tahap yang berstruktur. Dimulai dari panen hingga pengolahan menjadi minyak siap pakai. Berikut adalah tahapan utama dalam proses tersebut. Pertama yaitu pemanenan. Pemanenan buah sawit. Buah sawit dipanen dari pohon sawit ketika tandan buah sawit atau TBS sudah matang, yang biasanya ditandai dengan warna buah yang berubah menjadi oranye kemerahan. Pemanennya dilakukan dengan menggunakan alat berupa parang atau alat pemotong lainnya yang dipasang pada tangkai panjang. Pengumpulan TBS setelah dipanen, tandan buah sawit dibawa ke tempat pengumpulan untuk diproses lebih lanjut. Setelah dikumpulkan, TBS diangkut ke pabrik pengolahan kelapa sawit yang biasanya terletak di perkebunan. Transportasi ini dapat berupa truk atau kendaraan lainnya. Lalu buah sawit diproses dalam waktu singkat setelah dipanen, biasanya dalam waktu 24 jam, agar kualitas minyaknya tetap optimal dan tidak rusak. Lalu pengolahan di pabrik. TBS yang tiba di pabrik akan diperiksa kualitasnya, termasuk kadar minyak, kesegaran, dan kondisi buah. Lalu tandan buah sawit yang diterima kemudian dimasukkan ke dalam mesin sterilizer di mana suhu sekitar 140 sampai 105 derajat Celcius akan diterapkan untuk menghentikan proses pematangan buah dan memudahkan pelepasan buah dari tandanya. Setelah disteril, buah sawit dipisahkan dari tandanya menggunakan mesin pemisah atau mesin pressing mesin. Pencucian dan pemisahan buah sawit yang terpisah kemudian dicuci dan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu buah sawit yang telah dibersihkan diproses menggunakan mesin pengepres untuk mengeluarkan minyak sawit mentah. Minyak yang keluar dari proses ini disebut minyak sawit kasar. Yang selanjutnya ada pengolahan lanjutan atau refining. Yang pertama ada penyaringan dan pemurnian. Minyak sawit mentah yang dihasilkan dari proses pengepresan kemudian harus dimurnikan untuk menghilangkan kotoran, asam lemak bebas, serta zat-zat lainnya. Proses ini meliputi beberapa tahap seperti deguming atau menghilangkan fosfolipid, deodirasi atau menghilangkan bau, dan bleaching atau pemutihan. Yang kedua ada penyaringan atau filtrasi, yaitu setelah proses pemurnian, minyak disaring untuk memastikan tidak ada sisa kotoran yang tersisa dalam minyak. Selanjutnya ada penyimpanan dan distribusi. Yang pertama ada penyimpanan minyak sawit. Setelah dimurnikan, minyak sawit disimpan dalam tangki penyimpanan yang besar untuk menjaga kestabilan kualitasnya sebelum dikirim ke berbagai industri yang membutuhkannya. Selanjutnya ada distribusi. Minyak sawit yang telah diproses dan dimurnikan dapat didistribusikan untuk berbagai keperluan, seperti untuk konsumsi manusia, bahan baku industri,
kosmetik, sabun, atau biodiesel. Dari penjelasan teman-teman kita sudah cukup menjelaskan mengenai apa sih itu manajemen produksi, dan juga lalu ada contoh manajemen produksi dari PT PKS dan juga penjelasannya. Nah, tentang perjalanan buah sawit dari tangan petani sampai dengan menjadi minyak sawit. Nah, sekiranya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kami bermanfaat dan dapat membantu. Sekian, see you, bye-bye.